Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja, perkenalkan nama saya Ai Abdul Wahab dari SMA ITER Yolgod, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan S2 di Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung 2024. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA ITER Yolgod, Kabupaten Garut. Berikut video pembelajaran saya dengan materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, kita absen dulu ya. Ayu Ilma, Cantika, Ilma, Salma, Sipa Fitriani, Yulpa, Dea Aulia, Isma Rosmayanti. Sakit? Sejak kapan sakit? Sakit apa? Ya. Oke. Karena salah seorang dari teman kalian yang sakit ya, mudah-mudahan teman kalian ini diberikan kesabaran dan dicabut penyakitnya oleh Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan model pembelajaran Project Based Learning. Namun sebelum itu, materi sebelumnya yaitu tentang tanggung jawab sosial dalam Islam. Di sini kita lihat yaitu bagaimana seorang keluarga
tanggung jawab terhadap anak, kemudian bagaimana tanggung jawab juga terhadap lingkungan masyarakat. Dua contoh ini menggambarkan betapa pentingnya tanggung jawab sosial dalam Islam, sebagaimana yang telah dipelajari minggu kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Sebelum kepada materi, ya, Bapak ingin bertanya, apa dampak negatif dari perbuatan zina? Oke, siapa yang bisa jawab dampak negatif dari perbuatan zina apa? Hamil dua nikah. Kamu? Apa dampak negatif dari perbuatan zina? Merusak masa depan. Oke? Bapak sini? Menyebabkan penyakit HIV. Iya. Selanjutnya? Apa? Menyebabkan stres dan gangguan jiwa. Itu dampak negatif dari perbuatan zina. Ya, variatif ya. Variatif jawaban dari masing-masing kelompok kalian. Kita tepuk tangan. Bagus. Semuanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, kenapa pergaulan bebas banyak di kalangan para remaja? Karena usianya masih labil. Penasaran ingin mencoba. Ya, oke. Kurangnya pengawasan dari orang tua. Kamu kelompok sini ini Asabila Cynthia apa? Kenapa banyak di kalangan remaja itu pergaulan bebas itu? Kenapa? Dari orang tua, kurang dari anak-anak, tapi di remaja misal seangkatan kalian. Kenapa? Kurang pendidikan agama. Ya. Oke, kelompok ini? Broken home. Apalagi? Terbawa arus. Oke, bisa ya. Dari masing-masing kalian ini sangat luar biasa ya. Berarti kalian dari sekian kelompok ini, bahkan bukan hanya kelompok, Pak, orang mungkin kalau satu persatu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi. Oke, bagus, semuanya tepuk tangan. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut terhadap materi, oke? Namun sebelumnya, ya sebelum pada materi, selanjutnya ya, sebagaimana tadi kita mempelajari tentang perbuatan zina. Bapak akan bagikan lembar kertasnya ya. Nanti kalian isi apa yang Bapak sampaikan, kalian tulis ya. Nanti presentase, oke? Oke. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas dulu seputar tentang zina. Zina adalah istilah yang merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri yang sah. Dalam konteks hukum Islam, bahwa hal tersebut dianggap dosa. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32. Oke, silakan baca ayatnya. Oke, artinya? Wala taqrabu zina artinya? Jangankan zina, mendekati penipunya juga tidak boleh. Dalam artian pergaulan harus terjaga atau terbatas. Nah, jadi yang dinamakan perbuatan zina itu adalah sesuatu hubungan di luar nikah, yang mana hal tersebut dilarang oleh Allah di dalam surat apa tadi? Al-Isra ayat 32. Oke. Nah, sebelum pada zina tadi,
berarti harus dihindari dulu pergaulan bebas. Oke, pergaulan bebas. Tadi pergaulan bebas itu banyak di kalangan remaja. Oke, ciri-ciri pergaulan bebas apa? Oke, hubungan tanpa ikatan pernikahan. Kemudian minum alkohol, ya, tidak menghargai batas pergaulan, perilaku berisiko, dan mengabaikan nilai-nilai agama atau nilai-nilai. Nah, perbuatan-perbuatan ini, ya, kalian harus bisa hindari. Kenapa? Dampak dari pergaulan bebas ini nantinya bakal menimbulkan zina. Wala taqrabu ini, ya, wala taqrabu. Janganlah mendekati. Artinya pergaulan kalian, ya, baik di keluarga yang bukan muhrim, baik di masyarakat maupun di sekolah, ini harus ada batasannya antara laki-laki dan perempuan sehingga pergaulan bebas ini bisa diatasi. Ya, oke. Nah, itu tentang pergaulan bebas. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, setelah pergaulan bebas maka akan menimbulkan perzinahan. Nah, ini menggambarkan seorang laki-laki dan seorang wanita. Ini di masa remaja, ya. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Macam-macam zina. Pertama ada zina hakiki, kemudian zina qauliyah, kemudian zina intipakia, zina mata, zina tangan, dan zina kaki. Nah, sekalipun hal tersebut dianggap kecil, dianggap remeh, akan tetapi kalau sering kita lakukan, misal dari zina mata atau zina kaki, mengantar seseorang untuk berbuat zina, sama itu kita melakukan zina kaki. Zina mata bagaimana contohnya zina mata? Bertatap-tatap dengan ada rasa syahwat, ya, keinginan atau hawa nafsu. Kemudian apa lagi? Zina tangan bagaimana? Mencuri. Apa lagi? Berpegangan tangan, gitu kan, ya, mulai dari tatap muka, ya, bertatap mata, kemudian berpegangan tangan, kemudian berpegangan tubuh. Nah, selanjutnya perbuatan zina. Awas, ini biasanya dilakukan oleh para remaja, ya, oleh para remaja, artinya semasa usia kalian di SMA khususnya. Oke, itu adalah macam-macam zina. Selanjutnya, hukuman bagi para pezina. Nah, ini Bapak menggambarkan hukuman bagi para pezina ini di Aceh, ya, yang mana sudah diberlakukan sebagian hukum Islam. Supaya menjadi gambaran, sekalipun ini tidak berlaku secara keseluruhan. Oke, hukuman dari para pezina itu ada dua. Pertama, zina muhson, artinya seorang yang sudah menikah atau duda atau janda mengadakan hubungan seksual, maka hukumannya adalah dilempar batu sampai mati atau dilempar. Dulu pernah dilakukan di zaman Nabi, ada seorang wanita mengakui, "Ya Rasul, saya sudah melakukan zina." Sampai 3 kali Rasul tidak percaya. Akhirnya sampai ketiga kalinya orang tersebut mengakui, akhirnya diranjam atau dilempar. Yang selanjutnya, ya, hukuman zina itu yang dinamakan zina goer muhson. Bagaimana zina goer muhson? Zinanya seseorang yang belum menikah. Nah, ini kebanyakan, ya, kebanyakan realita di lapangan, yaitu zina goer muhson.
Nah, seperti yang belum menikah. Ini awas nih terjadi pada diri kalian atau diri kita. Jangan sekali-sekali ya melakukan hal tersebut. Artinya dari pergaulan bebaslah kunci utama harus dihindari. Nah, jadi secara simpulnya perbuatan zina itu dilarang. Kemudian hukumannya bagi yang sudah menikah dicambuk atau diancam sampai mati, dilempar oleh batu. Kemudian goer muson hukumannya berapa kali? 100 kali. Nah, jika ada seorang yang melakukan zina, maka akan dicambuk 100 kali bagi yang goer muson. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui pergaulan bebas, dampak negatifnya, kemudian zina, kemudian tentang hukuman zina. Nah, itu kan solusi menghindari dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Oke, bagaimana solusinya? Ada yang tahu? Ya. Terus menjaga keimanan, menjaga diri, meningkatkan diri dari hal yang positif, menikah secepatnya. Saling mengingatkan, menjaga jarak dari tempat dan situasi yang berisiko, dan tobat memohon ampunan. Di sini ada 10 poin. Tadi ada yang menjaga, bahkan ada yang menikah secepatnya. Ya, jangan-jangan kalian nanti pas keluar kelas 12 nanti 2 tahun lagi supaya tidak terbawa oleh arus pergaulan bebas hingga zina, lebih baik menikah. Ya, lebih baik menikah. Oke. Nah, ini ya salah satu cara untuk menghindari dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Oke, dan di sini adalah landasan-landasan Al-Qur'annya ya, supaya kalian mengetahui dan kalian juga harus tahu tentang zina ya, tentang zina. Coba dalilnya dibaca oleh Cantika. Silakan dalil tentang zina. Di atas. Sekarang kalian bagaimana tadi tugas ditulis ya, apa yang tadi Bapak sampaikan ditulis oleh kalian tadi, ditulis tidak? Oke, mana sekarang Bapak periksa ya, Bapak periksa LKPD-nya. Oke, mana hasilnya? Nanti ini dijelaskan oleh kelompok, oleh 2 orang berarti 2 orang ya. Oke, nanti jelaskan ya depan. Presentase, mana kamu? Iya, oke. Sudah semuanya mengisi ya masing-masing kelompok. Terus selanjutnya silakan ke depan dari masing-masing kelompok. Boleh dari kelompok 1 dulu, boleh 2, 3, boleh 4, boleh. Kalian kelompok 1 mana? Ya, silakan. Presentasi. Jadi di sini macam-macam pergaulan bebas itu bervariasi ya, ada banyak macamnya. Jadi pergaulan bebas itu tidak cuma hanya melakukan hubungan badan sebelum pernikahan saja, lebih banyak macam-macamnya. Ada dari mulai merokok, terus meminum minuman keras, terus mengonsumsi narkoba, ada juga balapan liar, terus tawuran, bahkan hal yang menurut kita hal biasa yaitu menggunakan pakaian tidak sopan pun sama termasuk ke dalam golongan macam-macam pergaulan bebas. Karena dengan kita menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sopan bisa membuat memancingnya untuk melakukan perbuatan yang lebih daripada itu. Atau misalkan pertamanya kita pakai pergaulan bebas, pakai pakaian tak sopan, terus setelah kita pakai pakaian tak sopan, kita lagi jalan-jalan di jalan, bisa jadi kan nggak sengaja ada laki-laki yang kepincut. Jadi pada intinya pesan dari saya, hindarilah pergaulan zina, pergaulan bebas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dulu. Terima kasih. Salam. Oke,
Oke anak-anak, hasil daripada presentase kalian alhamdulillah ya bagus, dan hasil atau di ujung dari kelompok keempat ya, berarti berakhir pula pertemuan kita kali ini di bab pergaulan bebas dan zina. Dan untuk pertemuan selanjutnya ya, yaitu tentang cinta, khauf, roja, dan tawakal untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Dan itu marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.